Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, menjelang buka puasa ini mari sejenak kita dengarkan untuk keagamaan, yaitu dengan tema sabar syukur dalam berpuasa. Kenapa kita membahas tentang sabar dan syukur kaitan dengan puasa? Kita tahu bahwa umat Islam khususnya ketika datang bulan suci Ramadan, dia dengan hati gembira, man faroha biduhuli Ramadan harrama jasadu ala niron, orang yang hatinya fariha, senang ketika datang Ramadan, maka orang itu diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Kata senang di situ adalah unsur yang ada di dalam perasaan hati dan pikiran. Oleh karena itu, bagi kita semua umat Islam khususnya yang diberi umur panjang oleh Allah, bisa memasuki bulan suci Ramadan, tentunya harus bersyukur. Syukur itu artinya terima kasih kepada siapa yang memberikan nikmat, yakni umur panjang, sehat, bisa memasuki bulan suci Ramadan. Objek syukur itu satu, kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Ranking pertama, kita harus berterima kasih kepada Allah karena semua fasilitas manusia itu adalah milik Allah, kita hanya memakai, maka harus berterima kasih. Syakaro yang artinya syukur, pakainya sin besar, syakaro. Tapi kalau titiknya dihilangi menjadi sakaro, artinya mendem. Oleh karena itu orang yang diberi kenikmatan oleh Allah tapi tidak mau bersyukur, maka itu artinya dia sedang mabuk, mendem, mendapatkan nikmat tapi tidak mau syukur. Oleh karena itu dalam kata syakaro, sin yang ada titik tiganya itu, titik pertama menanyakan dari mana kita. Kita ini semuanya dari Allah. Titik yang kanan menanyakan untuk apa manusia diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah, tugasnya utama ada dua. Yang pertama sebagai khalifah, wakil Allah untuk memakmurkan dunia ini. Yang kedua adalah manusia diciptakan oleh Allah, tugas utamanya ta'abud, ibadah. Salah satunya adalah ibadah ngabdi kepada Allah berupa puasa Ramadan. Untuk titik yang terakhir yang di kiri itu menandakan setelah kita hidup di dunia kemana, yaitu kembali ke Allah. Maka semua amal perbuatan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang baik akan dibalas baik, yang jelek akan dibalas jelek. Oleh karena itu patut kita bersyukur diberi umur panjang oleh Allah, bisa memasuki bulan suci Ramadan, bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, lahir dan batin, bisa menjalankan puasa dengan sempurna. Syukur yang kedua objeknya kepada sama manusia, terutama adalah Bapak Ibu yang melahirkan kita, ibu kita, bapak kita yang kerja siang malam untuk kita. Kita harus mempunyai rasa syukur, terima kasih kepada orang tua kita dengan penuh kesayangan dan ketaatan. Juga guru-guru kita, teman kita yang membantu, orang yang membawa perantara nikmat Allah kepada kita, patut kita ucapkan syukur, yaitu terima kasih. Oleh karena itu, syukur juga bisa masuk pada kategori nyukuri alam semesta ini, dijaga dengan baik. Maka syukur itu bisa dituangkan melalui cara praktek yang pertama, bilesan. Lesan kita tata, kita pelajari, kita atur, kita didik. Lebih-lebih bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak untuk membaca ayat-ayat Allah, yakni tadarus Quran sebanyak-banyaknya. Maka syukur bil lesan, bisa syukur bisa dilakukan dengan bil qalb, yakni hati. Hati kita latih, jangan sampai hati kita ini liar, mempunyai prasangka buruk kepada orang lain, lebih-lebih kepada Allah, punya rasa nyuwun sewu, hasud, dengki kepada sesama manusia, itu dilatih. Dan kita harus mempunyai rasa nyuwun sewu, menerima keputusan Allah, tawakal kepada Allah, dan seterusnya. Dan tidak kalah penting adalah sabar terhadap mengalami kehidupan yang ada ini. Oleh karena itu,
Syukur bilesan bil qalb diterangkan dan dituangkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, action tindakan, yakni dilaksanakan seperti puasa, sholat, dan seterusnya. Maka patut kita bersyukur. Pertanyaannya, apakah ada kaitannya puasa dengan syukur? Ada. Karena nyuwun sewu, Allah melatih kita dalam kehidupan sehari-hari yang setiap hari kenyang dan tidak haus, dilatih oleh Allah untuk menahan ju, yakni lapar, dan untuk menahan haus. Karena kita sering kenyang, disuruh berlatih. Oleh karena itu, ketika nanti latihan haus dan dahaga atau rasa lapar kita itu habis, kita disuruh makan, namanya buka sebentar lagi, nah maka kita akan muncul syukur. Oleh karena itu, manusia hidup di dunia ini adalah diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Manusia itu selalu diuji oleh Allah. Ada ujian sesuatu, khauf rasa takut, ju' lapar. Lapar itu ada yang hakiki. Hakiki artinya memang dia miskin, fakir yang tidak bisa makan. Tapi ada yang lapar itu bukan hakiki, apa latihan. Nah kita semua yang ada di lingkungan masyarakat kita, keluarga kita ini, juknya, laparnya, dan dahaganya itu latihan. Disuruh berlatih untuk lapar dan dahaga. Ketika nanti merasakan rasa lapar, makan, terus merasakan sebuah kenikmatan dari Allah, munculnya rasa syukur. Oleh karena itu, di samping itu, karena kita dilatih oleh Allah untuk lapar dan dahaga, supaya merasakan penderitaan orang lain yang sebab kekurangan, yakni kurang makan, kurang minum, dan seterusnya. Maka umat Islam pada bulan suci Ramadan ini disuruh berlatih, yakni syukur dengan sedekah sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, yakni latihan tarbiyah untuk berpuasa ini. Benar-benar puasa itu nanti akan melahirkan ketakwaan kita, yakni bisa jadi orang yang sabar menjalani kehidupan ini dan bisa mensyukuri semua kenikmatan Allah, kenikmatan yang datangnya dari manusia maupun kenikmatan dari alam semesta, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan fid dini wa dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.